Oke, saya akan mulai. Perkenalkan, saya Muhammad Yusuf Rizaldi dengan NIM 14117151 dari kelas PAM RB, ingin mempresentasikan tugas besar pengembangan aplikasi mobile yang berjudul Coroflare, aplikasi GPS tracker untuk membantu histori lokasi pengguna untuk menentukan prediksi persebaran virus corona. Oke, dari latar belakang, saat ini sedang terjadi pandemi COVID-19 di Indonesia. Pemerintah Indonesia menganjurkan untuk di rumah aja. Namun, tidak semua orang bisa bekerja dari rumah. Ini seperti banyak ojol-ojol atau memang pekerja yang harus menetap di kantor, seperti dosen atau pekerjaan lainnya. Lalu, ini adalah judulnya, Coroflare, yaitu berasal dari corona dan flare. Corona itu ya dari virus corona, novel coronavirus. Dan flare itu berasal dari kata suar atau ya seperti tembakan untuk memberi sinyal. Jadi maksudnya seperti ini. Aplikasi ini berfungsi untuk mencatat lokasi dari pengguna saat melakukan perpindahan tempat. Lalu dari titik-titik lokasi yang dicatat nantinya dihubungkan oleh sebuah garis. Nah, ini maksudnya titik-titik itu sebagai flare, yaitu sinyal yang menyatakan lokasi. Lalu lokasi-lokasi tersebut akan dihubungkan melalui garis. Jadi seperti menunjukkan perpindahan sesuatu gitu. Nah, jadi peta yang dihasilkan dapat dimanfaatkan jika pengguna tiba-tiba terjangkit COVID-19 dan melakukan penanganan segera pada lokasi yang telah ia lewati. Misalkan ada seseorang yang berasal dari kota Jakarta gitu. Lalu ia melakukan misalkan jangan deh ya, mudik gitu ke Lampung misalnya. Lalu di Lampung dia dihadang di bandara dan ketahuan bahwa ia mengidap COVID-19. Nah, dari peta-peta lokasi-lokasi yang sudah dicatat tadi, bisa diketahui ia lewat mana saja, misalkan lewat terminal di Jakarta gitu. Misal Jatijajar, enggak, di Depok ya. Ya, terminal di Jakarta. Lalu mungkin di terminalnya itu dilakukan penanganan khusus, yaitu membuka posko untuk sementara untuk mengecek pengemudi atau seorang orang yang ada di sana itu dicek penyakit COVID ini ada atau enggak gitu. Lalu alat yang digunakan adalah Android Studio, yaitu menggunakan bahasa Java, Firebase untuk database-nya, dan Google Maps API untuk petanya. Lalu, kendala yang dihadapi yaitu tidak bisa mendapatkan lokasi dalam waktu di bawah 10 menit secara berulang-ulang pada saat aplikasi ditutup. Jadi, saya menggunakan servis untuk mendapatkan lokasinya, namun itu tidak bisa mendapatkan lokasi pengguna jika aplikasinya ditutup. Jadi selama ini untuk mencatatnya itu aplikasinya harus dibuka, atau saya membaca di suatu forum bahwa servis ini bisa mencatat lokasi pada saat aplikasi ditutup, namun berulang-ulangnya itu sekitar interval 15 menit, itu paling minimal. Oke, lanjut saja ke demo. Sebelum demonya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai aplikasinya yang dibuat. Ini adalah kodenya. Kita mulai dari sebentar. Nah, di sini ada
label-label yang banyak ya. Ada rasio sembuh, aktif, ya aktif itu positif ya maksudnya. Sembuh, meninggal. Ini adalah data-data statistik yang diambil dari API tentang corona di Indonesia. Oke, ini kita ke bawah saja. Nah, ini shimmer effect ini adalah efek shimmer yang dikembangkan oleh Facebook. Nah, di Facebook itu kalau misalkan ada loading di suatu datanya, nah itu teks-teks yang loading itu akan mengkilap-mengkilap gitu ya. Itu ngasih feedback bahwa ini sedang loading gitu. Nah, itu setelah itu mengambil corona data dari JSON-nya di sini Indonesia covid19.meddraw.id/API. Itu baru saja saya dapatkan dari Dino karena API kawal coronanya sedang down. Oke, ini meload JSON menggunakan volley. Ini mendapatkan string jumlah sembuh itu di sini, jumlah meninggalnya di sini dalam bentuk string masih. Lalu set text yang perawatan itu maksudnya kasus aktif atau positif. Lalu ada jumlah sembuh juga di set text. Lalu di sini melakukan perhitungan di bagian bawah. Jumlah sembuh itu di convert dulu ke integer, jumlah meninggal atau sembuh meninggal untuk mendapatkan rasio sembuh. Jadi rasio sembuh adalah jumlah sembuh dibagi total sembuh dan meninggal. Jadi saya baru lihat tadi sekitar 70-an%. Itu lumayan besar ya untuk sebuah penyakit. Rasio sembuhnya saya kira lebih baik ini daripada kanker mungkin. Lalu ini ada shimmer effect stop, yaitu menghentikan efek shimmer jika data sudah di load. Oke, lanjut saja ke map fragment. Di bawahnya itu saya menambahkan ini. Di map itu ada sebuah toggle button, yaitu berfungsi untuk menyalakan atau mematikan GPS tracking. Jadi itu disimpan ke dalam Firebase. Jadi tidak perlu menyalakan atau mematikan berkali-kali. Jadi cukup sekali saja dan tersimpan ke Firebase. Begitu load aplikasi selanjutnya, maka itu akan terload otomatis, secara otomatis. Jadi di sini lagi sudah sepertinya ya. Di sini membuat Google Map, yaitu petanya yang kita pakai. Setting up atau melakukan inisialisasi awal dari Google Map, mendapatkan lokasi awal, lalu zooming in. Di mana ya zooming in? Nah, ini mendapatkan lokasi awal lalu zoom in. Ya, seperti itu saya kira. Lalu ada apa nih? Ke GPS tracker service deh. Nah, di sini itu mendapatkan lokasi-lokasi setiap beberapa waktu. Mana ya settingnya? Kalau nggak salah di bawah. Ini minimal time. Ini setiap 3 detik itu akan mengupdate lokasi. Namun yang saya bilang tadi, untuk jika aplikasi ditutup itu tidak bisa di bawah 10 menit. Saya lihat-lihat itu 15 menit di forum minimal.
Tapi untuk demo saja saya akan setting percepat. Oke. Di sini get location itu berfungsi untuk mendapatkan nama lokasi dari latitude dan longitude yang diambil. Kalau tidak ada, nge-return lokasi yang tidak diketahui. Lalu di sini, mana ya? Oke, di sini melakukan update jika jarak yang di database yang terakhir dan lokasi sekarang yang diterima itu lebih besar dari 10 meter, maka akan melakukan update ke database yaitu Firebase. Di sini yang disimpan adalah timestamp. Timestamp itu tanggal dan waktunya, lalu address yaitu lokasi yang tadi, lalu latitude dan longitude, dan mengupdate last hit. Jadi biar mengupdate terus gitu. Lalu lanjut saja ke history fragment. Nah, di sini itu di mana ya? Ya, di sini ya. Di sini adalah tempatnya recycler view, yaitu menampilkan histori lokasi yang didapatkan dari Firebase yang sudah disimpan tadi. Oke, mudah-mudahan kedengeran ya. Sekarang saatnya membuka aplikasi. Sekalian record Audacity. Bentar. Ini ya, tampilan yang sudah login lalu masuk ke home fragment. Namun saya akan coba logout terlebih dahulu. Oke, ini adalah tampilan awalnya. Oke, saya restart lagi. Oke, adalah splash screen, tidak ada login, jadi harus masuk. Saya akan mendemonya dari daftar, misal siapa ya, gregor@gmail.com. Oke, alamat tinggal di Perum Gregor misal. Kita sandi 1234567 daftar. Oke, mohon tunggu. Lalu akan masuk ke home, yaitu bisa dilihat di sini ada statistik yang diambil dari API. 73% itu adalah rasio sembuh, 10.361 adalah kasus aktif atau positif, ada 2.698 orang yang sembuh dari corona, 973 yang meninggal dari corona. Oke, di sana adalah pesan greeting, halo Gregor, dan di bawahnya ada himbauan. Karena 70% orang terjangkit COVID-19 tidak bergejala, akan lebih baik di rumah aja gitu ya. Oke. Lalu di sini ada map. Bisa kita lihat map di sini sudah ada radius ya, lingkaran ungu itu adalah lokasi pertama kita, yaitu bisa kita lihat di bagian sini. Nah, di sini adalah lokasi yang dicatat. Jadi sudah tampil di sini. Jika ada 2 titik itu maka akan membentuk sebuah garis. Jika ada 3 titik nanti garisnya akan berbelok gitu ya. Oke. Sampai sini aja. Ini untuk mengganti nama, misalkan Gregor nama, simpan. Lalu di bagian sini sudah berubah ya, Gregor nama. Untuk melihat garis yang terbentuk, karena ini saya tidak melakukan perpindahan 10 meter, jadi saya akan login yang sudah ada garisnya ya, Galang kalau nggak salah.
gmail.com. Oke, coba dimasukkan. Oh, salah. Oke. Di sini ada shimmer efeknya. Oke, ke sini. Nah, seharusnya di sini sudah ada garis. Nah, ini sebenarnya saya tidak melakukan perpindahan, cuma GPS-nya aja yang nganclong kemana-mana ini ya. Mungkin karena koneksi atau apa gitu. Jadi ini ada garis. Nah, jikalau orang yang memegang HP ini berpindah ke suatu tempat, itu akan terekam kurang lebih sekitar 10 meter. Tiap 10 meter perpindahan itu akan direkam dan membentuk garis juga. Seperti yang saya katakan itu, jika orang mudik itu akan terdeteksi gitu ya. Oke, ini adalah lokasinya. Karena GPS-nya nganclong jadi ya hampir sama lokasinya. Duh. Oke, ini oke, sampai sini saja. Terima kasih.